Baiklah, saya akan melanjutkan yang video yang terputus tadi, di mana permasalahan pada pusat laba yang terakhir yaitu tidak adanya sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dan masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pusat laba yang diantaranya ada unit fungsional, di mana keputusan untuk hal ini biasanya tergantung kepada kemampuan manajer itu sendiri. Yang kedua ada pemasaran. Unit pemasaran dapat dijalankan pusat laba dengan cara mengenakan beban pokok penjualan kepada unit ini. Yang ketiga manufaktur, yaitu unit produksi sebagai pusat laba, berarti keluarannya yaitu produk jadi dinyatakan dalam satuan moneter dan prestasi unit produksi diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Unit pendukung jasa, ketika unit jasa dikelola sebagai pusat laba, para manajer termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya konsumen tidak lari, sementara para manajer unit penerima termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa diterima sesuai dengan jasanya. Yang kelima, organisasi lain, perusahaan yang mempunyai cabang dan bertanggung jawab terhadap pemasaran produk perusahaan, apalagi cabang tersebut berbeda tempat, secara alamiah disebut sebagai pusat laba. Walaupun manajer cabang tidak melakukan kegiatan produksi, tetapi pengukuran prestasinya adalah tingkat laba yang dihasilkannya. Masalah yang ditimbulkan pusat laba, masalah alokasi pendapatan bersama. Hal ini terjadi jika salesman saat divisi meningkatkan penjualan produk yang dibuat oleh divisi lain dengan menawarkan pada pelanggan. Yang kedua, masalah alokasi biaya bersama. Ada 3 jenis biaya bersama yang perlu dialokasikan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya yang harus dialokasikan kepada setiap produk untuk menghitung beban pokok penjualan. Yang kedua, biaya departemen jasa, biaya departemen yang dialokasikan ke departemen secara individual. Yang ketiga, biaya gabungan, biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang secara bersama memproduksi beberapa produk secara simultan. Yang keempat, biaya kantor pusat, biaya yang terjadi di kantor pusat yang dialokasikan kepada divisi. Masalah yang ketiga, masalah penentuan harga transfer. Tidak ada tempat yang memiliki potensi konflik yang lebih besar pada interaksi seperti itu jika barang dihasilkan oleh satu unit ditransfer ke unit lain. Ketika kedua unit tersebut diorganisasikan sebagai pusat laba, maka harga transfer ditetapkan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan. Masalah-masalah dalam pusat investasi. Ini lanjutan dari pusat investasi ya. Yang pertama, pengukuran tolak ukur prestasi. Dalam pemikiran pusat investasi, ini disadari bahwa hanya memfokuskan pada tingkat laba dari suatu unit bisnis tanpa memperhitungkan aset yang ditanam. Kecuali untuk bentuk organisasi jasa tertentu di mana jumlah modal yang ditanam tidak terlalu besar. Pada organisasi bisnis, tujuan utamanya hendak dicapai adalah menghasilkan laba yang memuaskan dari investasi yang ditanam. Yang kedua, masalah pengukuran aset sebagai dasar investasi. Dalam memutuskan dasar investasi yang digunakan untuk mengevaluasi manajer pusat investasi, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan adalah tindakan apa yang bisa mendorong manajemen unit bisa menggunakan aset secara efisien dan menentukan tambahan aset baru benar-benar dalam bermanfaat bagi unit bisnisnya. Yang ketiga, masalah definisi investasi yang digunakan. Pada dasarnya, terdapat 4 definisi yang sering digunakan. Yang pertama, ada 3, total aset yang tersedia. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebagai total aset seperti yang tercantum pada laporan keuangan divisi. Yang kedua, total aset digunakan. Investasi diukur sebagai besar total aset yang bersedia dikurangi dengan aset yang menganggur dan aset yang dibeli tetapi tidak digunakan dalam aktivitas operasi. Yang ketiga, total modal ditambah. Liabilitas jangka panjang. Di pengertian ini, investasi diukur sebagai modal kerja neto. Yang keempat, masalah aset lancar. Terdapat elemennya aset kas atau aset, piutang, persediaan. Beberapa perusahaan
utang dagang, kemudian modal kerja secara umum. Yang kelima, masalah pada aset tetap. Yang pertama, dalam masalah aset tetap itu, pengaruh penggunaan metode nilai buku atau biaya perolehan atas aset baru. Yang kedua, penggunaan biaya perolehan. Yang ketiga, pengaruh pengukuran investasi dengan metode lainnya. Korelasi dengan struktur organisasi dan menetapkan pertanggungjawaban. Korelasi yang pertama ada struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama. Tanggung jawab keseluruhan untuk fungsi pemakai produksi penjualan dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab kepada struktur di bawahnya dengan hierarki. Yang kedua, struktur horizontal. Untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur organisasi horizontal untuk mendelegasikan tanggung jawab. Yang ketiga, pemilihan struktur. Tidak ada satupun struktur yang tersebut yang lebih superior. Efisiensi penggunaan tergantung pada berbagai faktor lingkungan. Pada perusahaan kecil, presiden dan direktur mungkin memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi. Menetapkan pertanggungjawaban. Dalam slide ini, kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tanggapan tergantung di dalam, dan tanggung jawab terhadap suatu membuat orang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplementasikan wewenang pengambilan keputusan dan motivasi mereka untuk memperbaiki kinerja. Oleh karena itu, konstruksi atas kerangka pertanggungjawaban yang seimbang ada berlalu sulit dan sering kali membutuhkan kompromi. Faktor yang paling penting dalam gambaran pertanggungjawaban adalah masalah lingkungan, direksi, dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Manajer segmen sebaiknya diminta pertanggungjawaban atas faktor operasi yang dikendalikan. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban, yaitu untuk maju sebagai kronologis, maka disusun anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan pada setiap segmen jaringan. Yang kedua, akumulasi data, di mana untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan sebagai perencanaan. Akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Yang ketiga, perlaporan pertanggungjawaban. Laporan ini media melalui biaya yang dapat dikendalikan, efisiensi manajerial yang dapat diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Melaporkan apa yang terjadi berdasarkan akun dan tanggung jawab fungsional dari individu tersebut. Yang selanjutnya, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, di mana akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal, di mana organisasi formal perincian formalnya yang menimbulkan tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih, sehingga mengundang sikap sekedar lewat, serta perselisihan dan kebencian antar departemen. Penerimaan tanggung jawab. Elemen terpenting adalah keberhasilan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Penerimaan manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu seimbang dan kerelaan mereka untuk dipinta pertanggungjawabannya. Kapabilitas untuk mendorong kerjasama dan masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Kapabilitas untuk mendorong kerjasama yaitu untuk meningkatkan kerjasamanya organisasi, ditunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka yang sesuai dengan gambaran keseluruhan bahwa mereka setiap orang bekerja untuk tujuan yang sama. Karyawan itu dibutuhkan motivasi yang dimana faktor pendorongnya itu adalah manajer. Masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya. Biaya ini digunakan untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif, menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Yang kedua, konflik antar departemen.
menyebabkan persaingan antara